Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duhai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menjadi amal soleh, ilmu yang mendekatkan kami kepadamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, tanda kualitas keimanan seseorang bisa diukur dari perkataannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Akhlak seseorang, keadaan hati seseorang akan sangat nampak dari perkataannya. Gerakan tubuh bisa direkayasa untuk kelihatan lebih baik, tapi perkataan akan bercerita lebih banyak tentang isi hati seseorang. Hadis tadi Sahih Bukhari Muslim. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Tidaklah istiqomah iman seorang hamba hingga istiqomah hatinya, dan tidaklah istiqomah hati seorang hamba hingga istiqomah lisannya. Jadi hati dan lisan saling mempengaruhi. Makin tidak terjaga lisan, hati semakin kotor. Hati semakin kotor akan semakin nampak dalam ucapan. Barang siapa yang ingin imannya kuat, iman kuat itu pasti akan berbuah akhlakul karimah. Akhlak seseorang tergantung keimanan, keyakinan. Keyakinan tergantung kebersihan hati, hati tergantung kemampuan menjaga lisan. Jadi kalau kita tidak pernah serius menjaga lisan kita, kita akan banyak masalah dalam hidup ini. Orang bisa pura-pura rendah hati, jalan seperti ini, kalau berjalan merunduk, kalau duduk tidak mau setara, ingin kelihatan di bawah.
Orang bisa menduga, oh ini rendah hati. Tapi ketika diberi masukan, Pak, tolong Bapak perbaiki bacaan. Saudara ini atau apa? Baru juga belajar Quran udah berani mengoreksi. Ketahuan kesombongannya. Ciri orang sombong, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Sepertinya gerakannya rendah hati, tapi ketika bicara tahu ini orang sombong. Karena dia tidak menyukai nasihat, kritik, saran, lebih cenderung menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Kalau diam aman, kalau sudah bicara kita tidak aman. Akan ketahuan kebusukan hati kita. Riya kita, sum'ah, pamer amal akan ketahuan. Kedengkian kita kepada orang lain akan nampak. Ujub. Dulu di daerah ini tidak ada masjid, tetapi ketika saya pindah ada sayanya. Ide saya itu, dan ketika saya bangun saya sekali ngobrol saja sudah nampak itu. Saya yang berpikir, ini ide saya, ini perjuangan saya, ini pengorbanan saya, ini adalah jerih payah saya. Jelas ujub. Siapa saya? Kalau Allah tidak memberi, tidak ada saya. Benar? Kita bisa mikir, Allah yang ngasih ide, gagasan, ngasih ilmu. Kita bisa berbuat, Allah yang ngasih tenaga. Kita bisa menyumbang, Allah yang ngasih uang. Kenapa ketika ngobrol Allahnya tidak ada, yang ada adalah saya. Waktu diam tidak ketahuan ujubnya, ketika mulai bicara ketahuan ujubnya. Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang orang itu? Orang itu enggak lah, dia sih sebetulnya prestasinya biasa saja. Ketahuan aja dia pendengki. Tapi dia suaranya bagus, itu nggak sengaja aja. Tapi dia ranking ke-1, kebetulan. Tidak rela saja melihat orang lain dapat nikmat. Ketahuan pendengkinya. Ketahuan hati kita busuk dari perkataan kita. Maka bicara itu bukan hal yang mudah. Kenapa disebut man kana yu'minu billah? Karena orang yang yakin kepada Allah, dia yakin Allah As-Sami, Maha mendengar. Tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat, dari hadis sahihain ini, Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, dulu kami pernah melakukan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika kami melewati tempat yang tinggi, kami bertakbir dengan keras. Lalu Rasulullah bersabda, "Irba'u ala anfusikum." Kasihanilah diri-diri kalian. Fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiban walakin tad'una sami'an basiran. Karena kalian tidak menyeru kepada zat yang tuli maupun yang gaib jauh, melainkan kalian menyeru kepada Allah, zat yang maha mendengar, maha melihat, dan qariban, maha dekat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan apapun yang kita ucapkan. Dan malaikat mencatat. Allah mendengar, mengetahui. Kenapa kalau Allah sudah mendengar, malaikat ikut mencatat? Sesuka Allah saja. Allah memerintahkan, menciptakan malaikat, maha kuasa atas segalanya. Dan nanti di yaumul akhir, setiap ucapan ini pasti akan jumpa. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu
alimum bidatis sudur. Dan rahasiakan kata-katamu atau jaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Tidak ada bisik-bisik yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada satupun bisikan yang tidak didengar. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah. Allah Subhanahu wa taala laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia, Allah, dan Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, kabulkan, terima, sesungguhnya Engkau maha mendengar. Jadi sekarang perkataan ini pasti didengar. Tidak ada satupun yang berbisik-bisik kecuali pasti Allah mendengarkannya. Dimanapun, kapanpun, tidak ada rahasia. Mau mengadakan rapat gelap di tempat yang paling gelap gulita, pasti ketahuan. Bisik-bisik dalam rapatnya, saking rahasianya sampai tidak kedengeran oleh yang dibisiki, pasti Allah mengetahui. Tidak ada rahasia bagi Allah. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Jadi hati-hati hadirin. Perkataan kita ini pasti kembali kepada kita. Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat keburukan, kejahatan, falaha, maka bagi yang berbuatnya. Perkataan kita ini tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Tolong digarisbawahi ini ya, supaya kalau kita bicara tidak usah berlelah-lelah ingin diakui orang sebagai pembicara yang baik. Kita bicara yang paling penting perkataan kita disukai Allah. Yang membulak-balik hati adalah Allah, bukan kita. Jadi kalau kita ingin menasehati seseorang, pilihlah perkataan yang disukai Allah. Niatnya ikhlas, perkataannya baik, dan Allah mengetahui hati kita, Allah mengetahui kata-kata kita. Sekira Allah dapati kita benar-benar bicaranya ikhlas, baik, Allah yang menghujamkan di hati orang, bukan kita. Maka kalau kita memberi nasihat kepada seseorang dan orang tersebut belum mau mengikuti nasihat kita, tidak perlu marah. Karena yang membulak-balik hati bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Dakwah seperti ini tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Bagaimana saya membulak-balik hati saudara, sedangkan saya tidak tahu hatinya di mana? Seperti apa? Bagaimana memasuki ke hatinya? Apakah pembicaraan ini bisa membuat orang paham? Saya juga tidak mengerti bagaimana memasukkan ke dalam otaknya. Jadi kita bicara, semoga perkataan ini diterima Allah. Dan Allah lah yang memasukkan ke siapa yang Allah kehendaki. Maka tidak perlu bertengkar. Tidak perlu berdebat kusir sampai kita marah-marah dan melotot, tidak ada gunanya. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Bicara saja. Nah, ada beberapa perkataan kalau saya dapat di dalam Al-Quran ini, maaf ya. Yang pertama, kalau bicara adalah qaulan sadidan. Surat
Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadidan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niatnya benar, perkataannya benar. Jadi kita bicara benar karena apa? Karena Allah nyuruh bicara benar. Tapi dia tidak nerima perkataan, gak apa-apa. Bukan wilayah kita membuat orang lain paham. Wilayah kita adalah bicaranya benar. Tidak usah ditambah-tambah, jangan pakai bohong, jangan didramatisir, tidak perlu. Karena yang bisa membulak-balik hati orang adalah Allah. Kita dagang, bicara dengan perkataan yang benar. Karena yang menakdirkan beli itu adalah Allah. Saya sudah bicara benar, tapi dia nggak jadi beli. Berarti apa? Berarti apa? Berarti belum rezeki kita. Tapi kita sudah bicara benar, sudah berpahala, sudah bicara jujur. Misalkan ini mangga bagaimana, asin, manis atau asam, bagaimana jawabannya? Tidak tahu, karena mangganya belum dimakan. Tidak boleh manis, tahu dari mana? Kupas silahkan. Ini mangganya asam, gak jadi beli. Alhamdulillah, kita sudah jujur, benar? Tidak perlu bohong, karena yang ngatur rezeki adalah Allah. Jangan takut tidak laku. Kalau kita jujur, kita dapat pahala. Kalaupun laku, rezekinya barokah. Kalau kita tidak jujur, kita tidak dapat pahala, bahkan dosa. Kalau tidak ada rezekinya, rezeki tidak dapat, pahala tidak dapat. Kalau kita tidak jujur, dikasih rezekinya oleh Allah, berarti berkahnya yang hilang karena kita bohong. Uangnya didapatkan, berkahnya tidak dapat. Maka jujur saja. Kalau saya jujur dimarah, gak apa-apa. Kalau kejujuran ini memang diharuskan jujur, dan orang jadi marah ke kita karena kejujuran, misalkan begini, siapa yang memecahkan piring? Saya. Kamu ini gak benar. Terima itu sebagai penggugur dosa kita karena kita lalai. Ibu, ada ibu-ibu kah di sini? Ibu, Bu, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Yang jelas, apakah mau? Apakah ibu siap kalau suami ibu berkata yang sejujurnya? Itu dia masalahnya. Ditanya mau punya suami jujur, mau. Ketika disampaikan, ibu siap? Kalau tunggu dulu, jujur apa dulu? Ya jujur mah jujur. Semua orang senang kepada orang jujur. Bahkan penjahat juga katanya nyari temennya yang jujur. Lu harus jujur lo sama gue, kata raja penjahat. Tapi kan kata anak buahnya, tapi kan kita penjahat bang, gak apa-apa, yang penting jujur. Gitu. Betul? Kok ngangguk pak? Hati-hati. Nggak usah pakai bohong. Jangan ditambah-tambah. Hati-hati kalau bercerita tentang diri, tentang keluarga, tentang prestasi. Pokoknya orang kalau sudah banyak cerita diri, sangat besar kemungkinan pakai bohong. Karena kita ingin diakui orang lebih dari kenyataan. Anak saya, udah siap-siap pakai bohong. Pada waktu saya kuliah, udah siap-siap di-upgrade.
perusahaan saya, udah siap tuh. Pokoknya kalau sudah ada sayanya dengan niat ingin dipuji orang, kecenderungannya dikasih bumbu bohong, dilebih-lebihkan. Dan Allah tahu kebohongan kita. Kita tidak pernah bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Dengar baik-baik. Kalau kita berbohong dan orang lain tidak tahu kebohongan kita, bukan karena kita jago berbohong, tapi karena Allah belum membuka kebohongan kita. Sejago apapun kebohongan kita, kalau Allah membuka pasti terbuka. Kalau kita seorang pembohong, hidup kita tidak tenang karena selalu takut terbongkar kebohongan kita. Harus luar biasa cerdasnya kalau mau bohong. Kalau yang belet, yang melemot-lemot model kita, bisa lupa bohong barusan. Yang paling nikmat dalam hidup adalah berkata benar, qaulan sadida, tidak ada dusta, tidak ada bohong-bohong, tidak ada dilebih-lebihkan, tidak ada perkataan yang batil. Yang kedua, qaulan kariman, yaitu perkataan yang mulia, tutur kata yang bersih dari perkataan rendah, kasar, kotor, hina. Jadi qaulan kariman, perkataannya tuh mulia. Kita pilih kata-kata yang terbaik di antara yang terbaik yang kita miliki. Seperti kepada orang tua, kepada yang lebih tua, kita pilih perkataan yang penuh dengan penghormatan. Begitulah orang Islam kalau mau bicara, jangan memilih kata-kata yang rendah, kata-kata yang tidak bermutu, kata-kata yang murahan, kotor. Tidak boleh. Allah tuh sangat membenci orang yang berkata kasar dan kotor. Pilihlah kata-kata yang paling baik kalau bicara. Jangan memilih kata-kata yang membuat kita jadi hina dengan perkataan itu. Ingat ya hadirin, kata-kata hina hanya akan membuat kita menjadi hina. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang sangat mulia dan kata-katanya juga mulia. Kalau kita sering berkata kasar, jelek, kotor, kita hanya menghinakan diri kita saja untuk menunjukkan kualitas diri kita yang hina. Bagaimana kalau orang lain menghina kita? Itu kan pilihan beliau. Kita jangan menggunakan pilihan yang sama. Kalau dia menghina, kita hina lagi. Dia mencaci, kita caci lagi. Dia membeberkan aib, kemudian kita beberkan aib. Terus mau apa? Kita belajar agama, kita sekolah tinggi-tinggi, kalau hanya bisa meniru keburukan orang lain. Kalau orang lain memilih kata-kata jelek kepada kita, kita pilih kata-kata yang baik. Kalau orang memilih kata-kata yang buruk menghina kita, kita pilih kata-kata yang mulia. Karena yang kembali kepada kita adalah kata-kata kita sendiri. Jangan layani. Kalau ada yang monyet kamu, apa jawaban kita? Senyum saja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Monyet lo. Assalamualaikum, maaf. Masa monyet nyebut salam? Paling dia jawab, Waalaikumsalam. Nah, bagus kan? Keluarkan kata-kata yang baik, kalau tidak diam saja. Jangan pernah nonying, wah itu lebih buruk. Sangat tidak baik. Sangat buruk. Saya juga menyesal mengeluarkannya barusan.
Orang yang berkata binatang-binatang begitu orang yang sangat tidak memiliki akhlak. Tidak boleh. Kalau kita menyebut nama binatang kepada manusia itu ada larangannya dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat ayat 11. Dilarang panggil memanggil dengan wala tanabazu bil alqab. Panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Jangan hadirin. Pilih kata-kata. Coba kalau telepon. Halo, Nak? Nak? Apa bu? Jangan begitu. Non? Lebih sopan. Iya bu. Iya pak. Tolong ambilkan minum nak. Saya capek bu, mau main dulu. Ada kemarin anak kecil, usianya 2 tahun. Engkau capek tapi mau main dulu. Mau nyuruh, suruhlah dengan kata-kata terbaik. Maaf nak, tolong ambilkan sepatu ibu. Punten ya. Enak kan? Ya ibu yang baik hati, terima kasih. Ibu, terima kasih. Enak. Kata-kata baik itu enak. Enak yang mengucapkannya, enak yang mendengarnya, enak yang menyaksikannya. Dan Allah suka. Kata-kata mulia. Jangan hinakan diri dengan perkataan yang buruk. Mau sekolah pendidikan tinggi, kalau mulutnya seperti keranjang sampah atau seperti kebun binatang, hancur kemuliaannya. S1, S2, S3, tapi perkataannya jelek, kotor, kasar, hina. Kalau kita belum berpendidikan tinggi, milik kita kata-kata yang bermutu tinggi. Ya. Dan kita berkata qaulan karima bukan untuk dikagumi orang, tetapi diperintahkan oleh Allah. 3. Qaulan layyinan. Surat Toha ayat 44. Qaulan layyinan. Ini adalah perintah Allah ya kepada Nabi Musa dan Harun alaihi salam ketika akan bertemu dengan Fir'aun. Faqulallahu qaulan layyinan la'allahu yatadakkaru au yakhsha. Faqulallahu, dan maka bicaralah kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun, qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat dan takut. Jadi Fir'aun itu adalah manusia yang melampaui batas, keji, zolim, menganggap dirinya Tuhan, takabur, membunuh bayi laki-laki, lengkap keburukannya. Tapi yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut, yang dapat melunakkan hati. Kenapa diperintahkan berbicara lemah lembut? Beberapa penjelasan dari ulama. Pertama, Fir'aun itu pernah jadi orang tua yang mengasuh Nabi Musa. Dari bayi sampai besar. Walaupun buruk, pernah ada kebaikan membesarkan Nabi Musa. Ini adab nih. 2, Fir'aun itu orang keras. Kalau dikasih kekerasan, makanan dia bisa lebih keras. Kelembutan bisa melunakkan yang keras. Kata-kata lemah lembut lahir dari pribadi yang kuat. Karena pribadi yang lemah biasanya keluarlah kata-kata kasar. Fir'aun kasar karena lemah, ya,
jiwanya. Nabi Musa seorang nabi harusnya bisa mengendalikan dan diperintahkanlah qaulan layyinan. Ibu-ibu, jangan berkata keras kasar ke suami, ya. Kepada Fir'aun saja tidak boleh, apalagi suami. Apakah suami ibu lebih zalim dari Fir'aun? Surat Ali Imran 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmati minallah lintalahum. Walau kunta faddan ghalidul qalb lan faddu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sekelilingmu. Jadi sikap bengis, kasar, arogan tidak ada pelajarannya dalam Islam. Tidak ada contohnya. Menjadi orang yang sombong, arogan, kata-katanya kasar, keras, menyakitkan, tidak ada. Lemah lembut. Lemah lembut itu bukan berarti lemah. Coba ini beton. Apa saja nih beton ini? Yang membuat bangunan ini kuat beton, benar? Semen, pasir, besi, batu. Apa yang mempersatukannya? Air. Air komponen terlembut bisa mempersatukan. Air bisa memadamkan api. Air bisa mengeroposkan besi. Air bisa jadi tsunami. Habis kota sekejap. Maka kita harus jadi makhluk halus. Belum selesai hadirin. Halus tutur katanya. Halus budi pekertinya. Muslimah. Muslimah itu kekuatannya intinya kelemah lembutan. Kami dengan ini menyatakan sebagai kaum lelaki, kehidupan kami keras. Kehidupan kami benar-benar bertumbukan dengan situasi yang berat. Yang dirindukan oleh para suami adalah kelembutan istrinya. Jadi pas, klop. Tidak bisa dibayangkan suami letih dengan dunia yang keras, pulang ke rumah, di smackdown. Fitrahnya lelaki itu takluk oleh kelemah lembutan. Benar atau benar? Tolonglah Bu, kaum wanita, milikilah kekuatan yang Allah berikan, yaitu kelemah lembutan. Jangan masuk dunia kekasaran, kekerasan. Tidak, itu bukan fitrahnya. Lihat saja suara wanita pada umumnya lebih lembut. Mas, bergetar kita ya. Coba dipanggil oleh saya, Mas. Horor. Qaulan layyinan. Kalau mau kasar, ingat saja ya. Apakah Fir'aun? Bukan. Ke Fir'aun saja dianjurkan perkataan yang lemah lembut. Lemah lembut bukan tanda kelemahan hadirin. Lemah lembut itu bukan mendayu-dayu. Fir'aun, bukan begitu. Ya enggak? Perkataan yang bisa melunakkan hati. Lanjut. Yang keempat, qaulan ma'ruf. Surat Al-Baqarah ayat 263. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin
yatsba'uha adan. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, wa dan magfirah, dan pemberian maaf itu lebih baik, khairun, dan lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan penerima. Wallahu ghaniyun halim, dan Allah maha kaya lagi maha penyantun. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang disertai dengan sesuatu yang menyakiti, membuat tidak enak perasaan orang yang menerimanya. Ini baru dapat dari mantan presiden India zaman dulu. Istrinya masak roti untuk suaminya, ternyata gosong. Ini saya baru dapat videonya. Anaknya memperhatikan, ingin tahu apa komentar bapaknya melihat ibunya memberikan roti dalam keadaan gosong. Lalu anak memperhatikan, ternyata tidak ada satu patah kata pun perkataan buruk dari sang ayah makan itu. Bahkan menjelang tidur ayah itu berterima kasih kepada istrinya. Istrinya sudah, maaf ini ada gosong. Oh tidak apa-apa, saya senang roti yang gosong. Lalu anaknya datang menjelang bapaknya tidur, Pak, benarkah Bapak senang roti gosong? Nah, ibumu sudah capek. Dari pagi banyak tugas yang harus dilakukan. Letih dan mungkin tidak sengaja bikin ini gosong. Roti gosong tidak akan menyakiti siapapun. Yang menyakitkan itu perkataan yang tidak baik. Nah, roti gosong tidak melukai siapapun. Kenapa harus ada kata-kata yang tidak baik keluar dari mulut kita? Perkara asin, ya tinggal ditelan. Daripada celetak-celetuk, ya naon ya teh. Emang saya ucing, mau apa? Jangan keluarkan celetak-celetuk. Jangan keluarkan komentar-komentar spontan, pendek maupun panjang, yang membuat tidak enak hati orang. Jangan tahan, jangan celetak-celetuk. Lihat bentuk tubuh, warna kulit, rambut, hidung, gak usah dikomentarin. Semuanya ciptaan Allah. Jangan ada perkataan yang membuat orang jadi susah. Jangan nanya, jangan segala ditanya yang tidak wajib ditanyakan. Dan kalaupun bertanya, harus kaulan ma'ruf, kata-kata yang baik. Jangan bikin yang ditanya tertekan, terbebani, terpermalukan. Diam saja, kalau tidak perlu udah. Jangan nanya anaknya berapa, gimana punya anak kan belum nikah. Tidak semua orang dititipi anak oleh Allah. Benar? Enggak sama suaminya, belum nikah, atau sudah tiada. Apa perlunya nanyakan suaminya? Berapa sih umur? Kok kelihatan tua banget? Mau apa? Nanyain umur. Berapa berat badan ibu? Berapa? Mau apa? Nanyain kiloan. Kenapa harus segala ditanya? Termasuk ibadah. Lagi saum Senin Kamis enggak? Mau apa nanya?
Mau nyuguhin, suguhin saja. Coba yang tadinya ikhlas gara-gara ibu teh lagi saum Senin Kemis, yang tadinya ikhlas jadi terpancing. Kalau diam disangka sombong. Kalau ngomong iya jadi ada ria. Ngomong tidak jadi bohong. Nyilakain itu pertanyaan. Ibu saum Senin Kemis ya. Ini kan saum sunnah, tidak perlu diketahui orang. Ya alhamdulillah, sebetulnya bukan saum Senin Kemis sih, saum Daud. Karena saya sudah 5 tahun saum Daud. Dan pasangan saum Daud itu adalah tahajud. Jadi saya sudah hampir 5,5 tahun tidak putus tahajud. Terutama kalau tahajud itu ya diusahakan 1 juz. Saya biasa 1 juz. Habislah pahalanya. 5 tahun tah dijerumusin sama yang iseng nanya. Udahlah, gak usah segala ditanya. Benar? Gak usah segala ingin tahu. Lihat motor, yang gini motor cicilannya berapa? Mau apa nanya cicilan? Mau ngelunasin? Ini serius hadirin, nggak bagus segala ditanyakan. Tidak juga jangan segala diceritakan. Cukuplah dianggap sebagai pendusta, orang yang selalu menceritakan apa yang dia lihat. Tidak harus kita cerita segala macam yang kita tahu. Tidak perlu kalau tidak jadi kebaikan. Udahlah, banyak diam lebih aman. Jangan segala ngejawab. Kalau nggak ada yang nanya, ngapain? Jawab sendiri. Tiba-tiba menjelaskan, nggak tahu siapa yang nanya. Jangan sok pinter, jangan ingin diakui orang wawasannya luas, pengetahuannya dalam, pengalamannya banyak. Kalau nggak ada yang perlu, diem saja. Kita tidak perlu pengakuan orang. Yang perlu itu kalau bicara manfaat, disukai Allah dan bermanfaat dengan izin Allah bagi yang mendengarkannya. Qaulan ma'rufan. Udah bicara yang baik. Faliyakul khairan aw liyasmut. Sudah habis belum? Yang keberapa sekarang? Yang kelima, qaulan balighan. Surat An-Nisa ayat 63. Coba Ustaz punten. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Hati itu syariatnya hanya bisa disentuh oleh hati. Jadi kalau kita berbicara dengan penuh 2 hal ini, keikhlasan dan penuh kasih sayang, itu berbekas. Ikhlas dan penuh kasih sayang. Jangankan kepada manusia, kepada binatang saja, kalau kita bicaranya penuh keikhlasan, penuh kasih sayang, itu binatang itu bisa dengan izin Allah merasakan kasih sayang dan keikhlasan kita dan bisa ingat. Masih ingat kisah ibu-ibu di Kolombia? Pernah masih ingat tidak?
yang datang ke kebun binatang, memukul-mukul teralis kandang singa. Singanya berbalik ketika melihat ibu ini, keluar langsung tangannya seperti yang menerkam. Padahal bukan menerkam, memeluk dengan pelukan penuh kerinduan, penuh kasih sayang. Ini singa besar. Kenapa ibu ini dipeluk? Begitu pelukannya tuh kangen berat. Kenapa ibu ini dipeluk? Apa karena kecantikannya? Coba cari jamaah yang paling cantik. Masukkan ke kandang singa. Kita lihat. Apa karena gelarnya, pendidikan tinggi? Coba cari yang S3. Masukkan ke kandang singa. Apa karena tasnya, tas mahal? Tas Herpes itu, tidak boleh nyebut merek. Apa karena suaminya pejabat? Ibu ini 6 tahun sebelumnya ketika singa kecil, singa ini diurus, ditolong oleh ibu ini. Dipeluk, diberi susu, diselimuti, dibelai, dan berpisah 6 tahun. Dulu singa kecil, singa tidak melupakannya. Binatang buas. Dan kita lihat bukan hanya singa, ada beruang, ada buaya. Lihat mungkin di YouTube ya, siapa namanya buaya yang Risma. Nah, ini apa? Maaf yang namanya Risma ya, ini sedang cerita buaya Risma. Ini saya juga tidak mengerti. Aduh ini. Maaf. Risma yang datang buaya. Besar. Ini kalau diperlakukan dengan penuh ketulusan dan kasih sayang, binatang buas saja bisa luluh. Kita terlalu banyak merekayasa kata-kata, tapi sedikit keikhlasan dan kasih sayang. Pernah dicontohkan begini, nak sini sayangku, ibu sangat sayang padamu nak. Siang malam rasanya doa ini tidak pernah berhenti mendoakanmu. Karena ibu sangat mengharapkan engkau bahagia di dunia dan bahagia di sorga nanti. Ibu mau melakukan apa saja yang Allah ridhoi, yang bisa mengantarkan kau bahagia. Dan ibu lakukan semua ini bukan agar engkau pamrih ke ibu. Tidak nak, ibu lakukan benar-benar lillahi ta'ala. Bagus kata-kata itu? Jawab bagus atau tidak? Ada juga yang begini. Ketemu anaknya, sini sayang, peluk saja. Dipeluk, hati yang bicara. Ya Allah, ampuni saya belum jadi orang tua yang baik. Engkau menyaksikan kelakuan saya. Ampuni ya Allah, saya belum bisa menjaga amanah ini. Ini mulut tidak bicara ke anak, tapi hati bicara ke Allah sambil meluk. Lalu berbisik, nak maafkan ibu ya, maafkan saya. Doakan ibu agar bisa jadi ibu yang baik. Meluk, cium keningnya. Mana kira-kira yang ada di hati anak? Jawab, yang mana kira-kira? Yang mana? Kita bisa merasakannya, bukan? Kita tidak lihat, kita tidak dengar, tapi bahasa hati bisa masuk ke hati kita. Itulah kata-kata yang harusnya kita lakukan, pakai hati, jangan asal bunyi. Apakah kita meminta maaf? Pakai hati. Apakah permisi? Pakai hati. Apakah berterima kasih? Pakai hati.
Jangan asal bunyi. Beda rasanya. Makasih ya, makasih udah datang ke sini. Kang, terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Makasih ya, jazakallah khair. Beda rasanya. Maafin ya, tadi saya nggak sengaja ngegaplok kamu. Saya benar-benar mohon maaf. Saya ngaku saya sangat salah. Saya mohon maaf. Beda. Tidak perlu acting. Sungguh nggak perlu begitu biasa. Tidak perlu acting. Asal murni dari hati, ikhlas, penuh dengan kasih sayang. Itu jelajahnya seperti perumpamaan tadi. Kita tidak lihat adegan tadi, kita tidak mendengarkan, tapi sepakat semuanya. Karena bahasa hati itu oleh Allah dibuat universal. Jangankan manusia, binatang bisa, bahkan katanya pohon juga bisa merasakannya. Mungkin teman-teman pernah lihat penelitian di sebuah universitas, ada pohon satu yang dipuji, disayang dengan kata-kata, yang ini pohon dicaci maki terus menerus. Bisa dilihat hasilnya nanti. Terima kasih sahabatku yang baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa direnungkan lebih dalam lagi. Kemudian cari lagi ilmu tentang berbicara ini dari yang lebih dalam ilmunya, lebih detail. Ini hanya membuat gambaran betapa bicara itu bukan hal yang sangat sederhana, tapi hal yang luar biasa. Orang dimasukkan ke sorga karena dua hal, ketakwaan dan akhlak yang mulia. Tapi kebanyakan orang masuk neraka juga karena dua hal, mulut, lisan, dan kemaluan. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk belajar bicara baik dan juga belajar diam. Kalau kita tidak berhasil memiliki niat yang baik, diam saja. Kalau kita tidak berhasil meyakini perkataan kita baik, benar, diam itu pilihan lebih baik. Kalau tidak yakin akan bermanfaat, ya diam saja. Tidak apa-apa, dianggap bodoh. Daripada perkataan kita malah jadi bencana bagi kita sendiri. Terima kasih sahabatku sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.